Selamat siang. Alhamdulillah KTT ke-42 ASEAN telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan dengan hasil yang baik. Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral di kawasan. Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader untuk berlayar bersama naik kapal pinisi, agar suasananya rileks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga. Ikatannya sangat kuat, kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN epicentrum of growth dan kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Adapun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua, terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan 5-point konsensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Dan saya tidak yakin, tidak satupun, saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Yang ketiga, terkait penguatan kerjasama ekonomi. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. For the question and answer, we have one from Indonesian media and one from foreign media. Untuk pertanyaan pertama, Mas dengan batik sebelah kanan. Ya, Indonesia. Selamat siang, Bapak Presiden, Ibu Menteri, Bapak Sekretaris Negara. Saya Kris Mada dari Kompas. Tadi Bapak Presiden menyinggung soal Myanmar. Sampai sejauh ini berbagai stakeholder dan berbagai pihak di Myanmar sepertinya tidak mau menghentikan kekerasan, tetap baku tembak dan sebagainya.
apa yang akan dilakukan ASEAN pada fakta itu? Terima kasih, selamat siang. Yang kedua. From the foreign media, yes, please, ma'am. You with the black blazer, yeah. Good evening, Pak. Hello. Good evening, Pak. I'm Chandni Vatwani from CNA. But my question is also on Myanmar. Myanmar's military leaders have been excluded from the ASEAN summit since 2021. However, as you pointed out in the morning as well, there's been no significant progress made. Now, in reviewing its current course of action, will ASEAN consider inviting them back in to engage with them better? Thank you, Pak. Jadi kita sudah mengengage yang ada di Myanmar untuk mencari solusi-solusi yang ada. Dan ini dilakukan dengan banyak pihak di Myanmar. Meskipun kita tidak selalu berbicara mengenai itu, tapi sudah kita lakukan. Dan kita akan terus mendorong implementasi dari 5-point consensus. Mendorong terciptanya dialog. Dan tidak hanya dengan junta, karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat, sehingga kita akan memperbanyak stakeholders yang ada di Myanmar untuk ikut bersama-sama sehingga perlu didorong terciptanya dialog-dialog sebanyak-banyaknya. Dan juga memfasilitasi AHA Center untuk menjalankan tugas-tugasnya. And then for the second question, according to leaders' decision, Myanmar was not invited to the political level meeting. And Indonesia has undertaken non-megaphone diplomacy to various stakeholders in Myanmar. This is according to mandate of 5-point consensus. We hope Myanmar also has political commitment to dialogue internally between them. And what I need to emphasize once again is engagement doesn't mean recognition. This is clear. Well, thank you, Mr. President. Just to add what President Jokowi already mentioned, that during the discussion, the ASEAN member state support very much the approach of Indonesia as chair in conducting the inclusive engagement with all stakeholders. Many said that lack of progress on the implementation of 5-point of consensus. The lack of progress of the 5-point of consensus, the implementation of 5PC, does not mean ASEAN has to give up, especially giving up the principle in the ASEAN Charter. Since establishment, ASEAN is bound by the principle that need to be respected, enshrined in the ASEAN Charter, among others, the adherence of rule of law, good governance, the principle of democracy and constitutional government. And the future and relevance of ASEAN, President Jokowi mentioned during the meeting,
would be determined, and some others leaders also mentioned, would be determined by respect of this principle. And of course, with the support of the leaders of ASEAN, Indonesia would continue its engagement with all stakeholders. So, President Jokowi mentioned that ASEAN commitment remains firm to help the people of Myanmar through the delivery of humanitarian assistance and with adopting the principle, no one left behind. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. The President of the Republic of Indonesia will leave the room. The press briefing is concluded.